Flag Monument, Pancasila Sakti. G30 SPKI. Siapa yang tidak mengenal dengan G30 SPKI? G30 SPKI merupakan tragedi atau kejadian yang memilukan di bangsa Indonesia. Tragedi ini merupakan tragedi untuk memperebutkan kekuasaan di bangsa Indonesia pada tahun 1965. Demokrasi terpimpin ditandai dengan dominasi Soekarno dan pembubaran sejumlah partai politik yang kuat. Kebijakan selama demokrasi terpimpin membuat PKI dan Angkatan Darat menjadi disegani. Pembebasan Irian Barat memperkuat posisi Angkatan Darat karena menjadi inti dalam operasi Jaya Wijaya dan menangani serah terima Irian Barat serta nasionalisme perusahaan Belanda. Dan berlakunya ajaran Soekarno yaitu Manipo atau Manifesto Politik, Nasakom yaitu nasionalisme, agama dan komunisme, serta Resopim Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional memperkuat posisi PKI dan kancah politik Indonesia pada masanya. Begitu pula dengan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi pada masa itu. Dan menjelang tahun 1965, persaingan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas karena perbedaan ideologi, di mana PKI menganut komunisme sementara Angkatan Darat ingin mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila Sakti yang berlokasi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sini menyimpan banyak cerita. Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk mengenang tujuh pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. 7 patung pahlawan revolusi terletak pada 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, sebelah utara dari Sumur Maut. Patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Jadi di belakang saya ada 7 patung pahlawan revolusi yang berderet dari arah barat ke timur. Yang pertama ini ada patung dari Jenderal Pierre Tenian, yang kedua ada Jenderal S. Parman, yang ketiga ada Jenderal M.T. Haryono, yang keempat Jenderal Ahmad Yani, yang kelima ada Jenderal Suprapto, yang keenam Jenderal Panjaitan, dan yang ketujuh ada Jenderal Sutoyo. Nah, di bawah ketujuh patung yang berdiri di atas ini terdapat sebuah relief yang menggambarkan penumpasan G30 SPKI oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, di bawah relief ini juga terdapat sebuah tulisan, yaitu waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi.
Oke, saya Yusuf. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tragedi kemanusiaan pada tanggal 30 September 1965. Jadi isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno itu semakin menguat. Jadi PKI itu menganggap bahwa perlunya diadakan pergerakan militer untuk mendahului si rencana Dewan Jenderal. Mengetahui tentang kondisi fisik Presiden Soekarno, DN Aidin itu segera melakukan evaluasi. Menurut dia, kalau Presiden Soekarno mati, angkatan darat pertikaian fisik dengan angkatan darat tidak akan dapat dihindari. Dalam hal ini angkatan darat mampu menghancurkan PKI. Sebelum hal itu terjadi, PKI melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, pada Juli sampai September 1965, PKI itu mengadakan pelatihan militer di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Nah, yang dilatih itu para kader dan simpatisan PKI seperti Serikat Buruh Angkatan Udara, Barisan Tani Indonesia, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Pemuda Rakyat, Serikat Buruh Kereta Api, Serikat Buruh Postel, dan sebagainya. Mereka tidak diasramakan, tapi tinggal di kemah dan di rumah rakyat sekitar tempat pelatihan tersebut. Dalam rapat koordinasi di tingkat pusat diputuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada susunan struktur organisasi pengendalian perebutan kekuasaan. Yang kedua, itu ada sasaran utama gerakan pasukan Pasopati adalah para perwira tinggi Angkatan Darat seperti Jenderal A.H. Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Adapun sasaran pasukan Bima Sakti adalah objek vital seperti gedung RRI Jakarta, gedung telekomunikasi, dan daerah penting di sekitar Monumen Nasional atau Monas. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alif. Nah, saya akan menjelaskan tragedi kemanusiaan yang kedua, aksi. Nah, setelah persiapan yang dinilai cukup, PKI mulai melakukan pergerakan. Nah, pada malam hari 30 September 1965, para militer melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, yang pertama yang diculik itu A.H. Nasution. Nah, tapi A.H. Nasution ternyata diganti, A.H. Nasution kabur dan diganti dengan Pierre Tedian. Nah tapi di situ juga ada korban, yaitu Ade Irma Nasution. Dia masih kecil tapi sudah ditembak sama para militer PKI, dimana itu pintunya ditembak dan menembus ke badannya ini Ade Irma. Terus yang kedua itu juga dipanggil dengan iming-iming dipanggil sama Soekarno. Nah, ketika Ahmad Yani mau bersiap-siap pengen mandi dulu tapi nggak dibolehin, katanya langsung saja. Nah, Ahmad Yani memberontak sedikit dan masuk kamar, tetapi malah ditembak dan diseret ke truk. Nah, sisanya ada 5 lagi yang ceritanya kurang saya ini belum pahamin. Ya, ada Parman, ada R. Suprapto, ada M.T. Haryono, ada D.I. Panjaitan, ada Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, kan semua jenderalnya itu ada yang mati, kayak yang mati ada 3 dan dibawa ke Lubang Buaya, yang 4 lagi masih hidup. Nah, ketika sampai di sana ternyata Pierre Tendian ketahuan kalau dia itu bukan A.H. Nasution. Nah, kemudian diinterogasi, tetapi semangat untuk melindungi A.H. Nasution, Pierre rela berkorban. Ketika dia disiksa, dia selalu membuka mulutnya sehingga dia lama-lama kesakitan dan tewas. Nah, sisanya juga sama disiksa kayak melakukan penyiksaan secara ritual gitu, kayak nyanyiin lagu genjer-genjer. Nah, habis itu setelah semuanya meninggal, ya dimasukkan ke Lubang Buaya ke-7-7-nya. Ya, saya menjelaskan tragedi kemanusiaan gerakan 30 SPKI penumpasan. Nah, pada bagian penumpasan ini negara ini dalam ancaman setelah gerakan 30 SPKI tersebut, sehingga Angkatan Darat diambil alih oleh Panglima Soeharto. Yang pertama itu penumpasannya itu mengambil alih Radio Republik Indonesia atau RRI dan gedung telekomunikasi. Nah, setelah mendapat info lebih lanjut, ternyata Pangkalan Udara
Halim Perdana dijadikan sebagai basis gerakan 30S. Nah, setelah terjadi kontak tembak, pasukan batalion Diponegoro berhasil mundur ke Bekasi. Lalu Lubang Buaya diamankan oleh pasukan yang setia terhadap Pancasila. Sukitman, yaitu sang polisi, pada proses penculikan Jenderal D.I. Panjaitan berhasil lolos dari ancaman PKI. Setelah lolos, dia menghubungi kepada pasukan keamanan tempat penguburan 7 perwira Angkatan Darat tersebut. Berkat Sukitman, ditemukanlah ada gumpalan tanah dengan sampah, dan setelah digali terdapat sumur tua, tempat di mana dikuburkannya ketujuh perwira Angkatan Darat tersebut. Nah, setelah digali oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, terjadi kendala kesulitan sehingga membuat ia harus memerintahkan kepada pasukannya untuk menghentikan penggalian tersebut. Nah, sehari setelah itu pasukan marinir, yaitu pasukan intai para amfibi, mengangkat ketujuh perwira Angkatan Darat tersebut. Setelah diangkat, lalu dicek, dan sebisa mungkin dicek lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata ketujuh perwira tersebut dinyatakan gugur dan dimakamkan di makam pahlawan nasional di Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965. Nah, ketujuh perwira tersebut dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal secara anumerta. Nah, gerakan 30S ini ternyata juga ada di Yogyakarta, yaitu melumpuhkan pimpinan Angkatan Darat Yogyakarta, yaitu 2 pimpinan Angkatan Darat Yogyakarta. Nah, beberapa hari setelah kejadian pembunuhan, ditemukanlah jasadnya di Desa Pentungan, Sleman. Kesimpulannya dari gerakan 30S itu ternyata didalangi oleh PKI. Nah, pada akhir Oktober masyarakat memutuskan untuk menyuruh pemerintah untuk membubarkan PKI. Nah, pada 12 Maret 1966 akhirnya PKI itu resmi dibubarkan oleh keputusan Presiden dan MPRS nomor 1 tahun 1966. Gerakan 30 September 1965. Ada sekitar 6 jenderal yang terbunuh atas penculikan dan pembunuhan, dan ada 1 jenderal yang selamat, yaitu yang bernama Jenderal Nasution. Namun putrinya menjadi korban, yaitu yang bernama Ade Irma, dan ajudannya telah meninggal dunia. PKI berhasil menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan diumumkannya Dekret Nomor 1, yaitu upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Lalu selanjutnya pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30S PKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan untuk menduduki lapangan merdeka. Selanjutnya Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Setelah itu, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi pasukan perebutan G30S dan Presiden Soekarno serta Jenderal Nasution dalam keadaan selamat. Selanjutnya, pada 2 Oktober 1965, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah perwira di lubang sumur tua atau bisa disebut lubang buaya.
Pada tanggal 4 Oktober 1966 dilakukannya pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nah, operasi penumpasan tersebut berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa itu. Atas desakan rakyat, PKI pun dibubarkan dan puncaknya pada saat 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah atau yang disebut dengan Super Semar. Selanjutnya, Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Ini adalah gambaran dari para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahamilub serta kesaksian agen polisi 2 Suptimen. Ada sumur tua yang dulunya 7 perwira itu dikubur di dalam sumur tua yang ditutupi oleh daun-daunan kering. Dia tuh berdiameter 72 cm dan berkedalaman 12 meter. Terus pada tanggal 1 Oktober 1965 sumur tua itu sudah dipergunakan untuk mengubur-ubur 7 pahlawan revolusi. Sekian dari kelompok kami, kunjungan ke Monumen Pancasila, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.